Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Sekar Dewi Marjanah dengan NIM 233111040. Saya di sini akan menjelaskan bab 4 yang bertemakan tentang perbedaan adalah keniscayaan. Saya mengambil dari buku Fikih Kebangsaan yang diterbitkan oleh Kiai Haji Maimun Zubair. Di dalam bab 4 ini ada beberapa aspek yang menjelaskan tentang perbedaan adalah keniscayaan. Yang pertama di sini ada toleransi muslim non muslim. Asas hubungan muslim dan non muslim bukanlah suatu hubungan yang sangat konflik dan perang hirabah, melainkan hubungan yang saling memberi keselamatan dan hidup berdampingan secara damai, yang mempunyai hak yang sama dalam perlindungan, jaminan keamanan dan hubungan sosial. Dan Islam pun melarang untuk berbuat zalim atau menyakiti dan mencaci maki kepada penganut agama. Allah mengakui keniscayaan perbedaan yang ada di semesta alam, termasuk perbedaan agama dan pandangan keagamaan akidah. Allah pun berfirman dalam surat Hud ayat 118 sampai 119 yang artinya, jika Tuhan menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu. Tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat, kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu. Untuk itulah Allah menciptakan mereka. Kalimat Tuhanmu, keputusan-keputusannya telah ditetapkan. Sungguh aku akan memenuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia. Dan untuk menyikapi perbedaan agama Ahlussunnah wal Jamaah lebih mengedepankan sikap menyayangi dan toleransi, karena merajut tali ukhuwah basyairah serta membangun hubungan harmonis. Karena inilah cerminan ajaran Islam yang sebenarnya. Karena sikap seperti ini sekaligus menjadi cerminan kebeningan spiritual pada diri seorang muslim. Sedangkan sikap diskriminasi kepada non-muslim ini yang dijelaskan di berbagai kitab turas yang pada prinsipnya merupakan bagian dari dan berdasarkan maslahah rajihah yang artinya kemaslahatan yang indah unggul, dapat berubah-ubah sesuai konteks zaman, tempat, kondisi politik, dan kemaslahatan yang sangat dinamis. Yang kedua, di sini ada ragam contoh perilaku toleransi muslim dan non-muslim. Di sini diterangkan ada beberapa aspek yang mencontohkan perilaku tersebut. Yang pertama ada mengucapkan selamat Natal. Bagaimana seorang muslim mengucapkan selamat Natal kepada kaum Nasrani? Dalam Khazanah Fikih Klasik, hukum seorang muslim mengucapkan selamat Natal kepada kaum Nasrani adalah hukumnya haram, yang termasuk muwafaqah fi syiarihin, yang menyesuaikan diri dengan syiar mereka yang diharamkan. Akan tetapi, namun bila terdapat kondisi mendesak seperti para pejabat publik, tokoh masyarakat atau individu yang dituntut untuk mengucapkannya, maka diperbolehkan, karena hanya sebatas untuk menghargai, menghormati, dan saling toleransi. Contoh yang kedua, menjaga gereja. Menjaga gereja pada momen-momen tertentu yang ditengarai akan terjadi gangguan keamanan seperti terancamnya keselamatan jiwa yang jelas-jelas dilindungi oleh negara, hukumnya ialah fardu kifayah karena termasuk bagian dari menjaga. Apalagi bila dilakukan atas permintaan dari pemerintahan, aparat kepolisian. Menjaga gereja yang dilakukan dengan misi mengamankan stabilitas negara serta menjaga keharmonisan sosial bukan termasuk upaya membantu kemaksiatan. Kalaupun ada anggapan yang seperti itu, maka tidak dapat menjadi kebenaran tunggal, sebab tanpa dijaga ritual keamanan muslim di dalam gereja akan tetap berjalan, sehingga penjagaan bukan merupakan pemicu dalam terjadinya kemaksiatan non-muslim. Contoh yang ketiga, ikut merayakan hari raya agama lain. Jadi bagaimana Islam yang mengikuti acara seperti itu? Untuk merayakan hari raya agama lain, hukumnya adalah haram, kecuali dalam kondisi yang mendesak. Contoh yang keempat, masuk tempat ibadah agama lain.
Memasuki tempat ibadah agama lain hukumnya boleh, apalagi untuk kepentingan dakwah Islam, membawa misi kerukunan antar umat beragama dan semisalnya. Namun, sebagaimana ulama Syafi'iyah mengajukan syarat, yaitu tidak menimbulkan kerusakan seperti memperbanyak golongan, menampakkan syiar, menimbulkan dugaan keabsahan ibadah, dan mengagungkan tempat peribadahan mereka. Contoh yang kelima, memberi dan menerima sumbangan non-muslim. Memberi sumbangan kepada non-muslim hukumnya boleh, terlebih jika ada kemaslahatan seperti agar tertarik masuk Islam dan semisalnya seperti itu. Begitu pula hukum menerima sumbangan darinya itu boleh. Yang kedua, ragam contoh perilaku toleransi muslim dan non-muslim. Di sini ada beberapa aspek yang mungkin harus disebutkan satu persatu. Contoh dari perilaku toleransi muslim kepada non-muslim itu seperti apa. Di sini ada contoh yang pertama, ucapkan selamat Natal. Jadi bagaimana seseorang yang muslim mengucapkan selamat hari Natal kepada kaum Nasrani, hukumnya seperti apa? Di dalam khazanah fikih klasik, hukum seorang muslim untuk mengucapkan selamat Natal kepada kaum Nasrani ialah dihukumkan dengan haram dan termasuk muwafaqah fi syiarihim, karena menyesuaikan diri dengan syiar mereka yang diharamkan. Namun, bila terdapat kondisi mendesak seperti para pejabat publik, tokoh masyarakat, atau individu, boleh untuk dituntut untuk mengucapkannya hari Natal tersebut. Karena untuk menjaga kehormatan, untuk menjaga toleransi, untuk saling menghargai kepada sesama manusia, menjaga stabilitas keamanan negara. Apalagi bila dilakukan atas pemerintahan dari pemerintah, aparat kepolisian, menjaga gereja yang dilakukan dengan misi mengamankan stabilitas negara serta menjaga keharmonisan sosial, bukan termasuk upaya membantu kemaksiatan. Kalaupun ada yang anggapannya seperti itu, maka tidak dapat menjadi kebenaran tunggal, sebab tanpa dijaga ritual keagamaan muslim di dalam gereja tetap. Contoh yang ketiga, ikut merayakan hari raya agama lain. Ikut merayakan hari raya agama lain hukumnya adalah haram, kecuali dalam kondisi yang mendesak. 4. Masuk tempat ibadah agama lain. Memasuki tempat ibadah agama lain hukumnya boleh, apalagi untuk kepentingan dakwah Islam, membawa misi kerukunan antar umat beragama dan semisalnya. Namun sebagian ulama Syafi'iyah mengajukan syarat, yaitu tidak menimbulkan kerusakan seperti memperbanyak golongan, menampakkan syiar, menimbulkan dugaan keabsahan ibadah, dan mengagungkan tempat peribadahan mereka. Contoh yang kelima, memberi dan menerima sumbangan non-muslim. Memberi sumbangan kepada non-muslim hukumnya boleh banget. Terlebih jika ada kemaslahatan seperti agar tertarik masuk Islam, dan itu sebaliknya, begitu pula hukum menerima sumbangan darinya. Jadi boleh, apabila untuk menarik seseorang agar masuk Islam itu boleh banget. Contoh yang keenam, bertamu dan menerima tamu non-muslim. Menerima tamu dan bertamu kepada non-muslim hukumnya boleh. Keenam, membesuk non-muslim. Menjenguk non-muslim yang sakit hukumnya boleh. Aspek yang ketiga, toleransi sesama muslim yang tidak sepaham dan seakidah. Tidak sepatutnya perbedaan akidah menyebabkan perpecahan, terlebih dalam konteks menjaga kebinekaan di negara demokrasi seperti Indonesia. Sebagaimana ditegaskan dalam prinsip amar ma'ruf nahi mungkar, agar dalam rangka menghilangkan kemungkinan, disyaratkan tidak menimbulkan kemungkaran yang besar. Para fuqaha melarang pertentangan dalam persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kemaslahatan umum, seperti politik negara, urusan perang, undang-undang negara, dan semisalnya, karena itu segala macam bentuk dakwah yang bersifat merusak akidah, provokatif, mengancam kondusivitas masyarakat dan integritas bangsa sudah seharusnya ditolak secara proporsional sesuai prosedur amar nahi mungkar. Yang ketiga, toleransi sesama muslim yang tidak sepaham dan seakidah. Tidak sepatutnya perbedaan akidah menyebabkan
perpecahan, terlebih dalam konteks menjaga kebinekaan di negara demokrasi seperti Indonesia. Syekh Ramadan Al-Buti menegaskan tidak perlu mencari sekat perbedaan yang memecah belah masyarakat, namun seharusnya yang dicari adalah titik temu yang mempersatukan. Andaikan setiap perbedaan harus berakhir dengan perpecahan, niscaya tidak ada jalinan kasih. Para fuqaha melarang untuk pertentangan dalam persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kemaslahatan umum, seperti politik negara, urusan perang, undang-undang negara, karena itu segala macam berbentuk dakwah yang bersifat merusak ibadah, provokatif, mengancam kondusivitas masyarakat dan integritas bangsa, sudah seharusnya ditolak secara proporsional, secara prosedur amar ma'ruf nahi mungkar. Dakwah Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah Aswaja hendaknya dilakukan dengan metode yang paling efektif, yakni menggunakan dengan cara-cara yang ramah dan dilakukan secara bertahap. Dan bila sasaran dakwah belum dapat menjalankan seluruh kewajiban-kewajiban syariat, maka mula-mula hendaknya diajak melakukan kewajiban yang paling penting sebelum kewajiban lainnya. Apabila belum dapat meninggalkan keharaman secara keseluruhan, maka dinasihati untuk meninggalkan sebagiannya, baru beralih menuju yang lain. Demikian pun seterusnya akan bertahap seperti itu. Dakwah Ahlussunnah wal Jamaah hendaknya dilakukan dengan mengedepankan etika baik, yaitu mengikuti tradisi masyarakat selama bukan dalam hal kemaksiatan. Saat ditanya tentang budi pekerti, baik Sayyidina Ali bin Abi Thalib menjawab, beretika yang baik adalah mengikuti tradisi dalam segala hal selama bukan kemaksiatan. Lalu Al-Imam Al-Ghazali menegaskan, etika baik dengan manusia adalah engkau tidak menuntut mereka sesuai kehendakmu, namun hendaknya engkau sesuaikan dirimu sesuai kehendak mereka selama tidak bertentangan dengan syariat. Syekh Ibnu Aqil Al-Hanbali sebagaimana dikutip Ibnu Muflih dalam Al-Adab Al-Syar'iyah mengatakan, tidak sepantasnya keluar dari tradisi manusia kecuali dalam keharamannya. Bahkan terkadang kesunahan sebaiknya ditinggalkan apabila melakukan terdampak meresahkan masyarakat. Sebagaimana Nabi SAW tidak merekonstruksi bangunan Ka'bah dalam rangka menjaga perasaan orang-orang Quraisy. Beliau bersabda, "Wahai Aisyah, andai saja masyarakatmu tidak dekat dengan zaman kekufuran, niscaya akan aku renovasi Ka'bah sehingga aku tambahkan bangunannya dari hijr, sebab sunnah kaummu ceroboh dalam membangunkannya." Hadis riwayat Muslim. Karena pertimbangan itu pula, Imam Ahmad dan selainnya menyunahkan bagi imam sholat untuk meninggalkan kesunahan dalam mazhab yang dianutnya bila bertujuan untuk mengambil simpati para makmumnya, seperti imamnya meyakini kesunahan membaca bismillah dengan keras, sementara makmum meyakini sebaliknya. Yang lebih baik bagi imam adalah mengikuti keyakinan makmumnya. Selain itu, penanaman nilai-nilai agama secara utuh di lingkungan internal Aswaja An-Nahdiyah harus diprioritaskan, yaitu dengan mempertahankan dan membentengi paham Aswaja An-Nahdiyah di tengah derasnya propaganda berbagai macam aliran. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dari bab 4 tadi. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Jika ada kata-kata yang kurang pas atau kurang enak didengar, mohon dimaafkan, karena saya juga masih belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.